Orang Syiah datang mau bom Madinah, Masjid Nabawi. Dia udah turun dari mobilnya, di badannya dia taruh bom. Dia ingin pura-pura masuk sholat, baru dia mau ledakin di Masjid Nabawi, buat kekacauan. Subhanallah, begitu dia turun dari mobilnya di parkiran cukup jauh dari Masjid Nabawi, meledak tanpa sebab. Kayaknya dia hancur sendiri. Setelah dicek, ternyata orang ini memang ingin menuju ke Masjid Nabawi untuk menghancurkan. Allah Subhanahu Wa Taala akan melelehkan dia. Lihat garam kalau kita pegang walaupun keras, begitu dilempar di air, cair ya. Langsung dia ya meleleh. Seperti itulah keadaan ancaman orang yang ingin keburukan untuk kota Madinah. Hadis ini juga menguatkan kata para ulama, berarti sampai hari kiamat Madinah akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi disebutkan tentang hadis Dajjal. Dajjal pun yang membuat kerusakan, tidak ada yang mengalahkan fitnahnya seluruh dunia ini, juga tidak bisa memasuki kota Madinah. Sebagaimana juga kita tahu tentang hadis Dajjal, pernah kita pelajari tanda-tanda hari kiamat. Satu tanda-tanda kiamat adalah Dajjal akan ke Madinah dan dia tidak bisa masuk ke dalam Madinah itu, dan itu keutamaan Madinah tersendiri. Kemudian nanti dia akan sentakkan kakinya yang menjadikan, atau di luar kota Madinah, yang menjadikan Madinah atau terjadi gempa di Madinah, dan keluar semua orang munafik yang akan jadi pengikutnya, dan tertinggal orang-orang mukmin yang tidak terpengaruh dengan sentakan kaki Dajjal tersebut. Dan memang subhanallah, Madinah ini akan dicintai bagi orang memang yang memiliki keimanan. Tolak ukurnya di situ. Dan alhamdulillah, masya Allah, selama ini saya melihat tidak ada sesuatu atau tidak ada seseorang pun yang ikut kami bimbing yang tidak betah di Madinah. Ya, karena memang ya, mereka suka dan mereka mengatakan, sayang ya kita mau tinggalkan Madinah, sayangnya cuma sekian hari gitu ya. Dan kita bagus kalau menjalankan sunnah Nabi SAW untuk minta meninggal di Madinah. Itu Umar bin Khattab lakukan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya Allah, karuniakanlah aku mati di kota Rasulmu dan mati syahid. Pada saat itu beliau jadi khalifah dan Islam sangat kuat. Waktu itu ditakuti di seluruh dunia. Maka Hafsah radhiyallahu anha, anak beliau, istri Nabi SAW, mengatakan, ya wahai ayahku, bagaimana bisa anda minta mati syahid sama Allah sementara anda tidak pergi berjihad? Lalu anda minta didatangkan syahid di Madinah, yang Madinah sekarang lagi aman. Kata Umar, ya'ti bihallah insya' Allah datangkan kalau Allah mau. Betul-betul datang Abu Lu'lu' Majusi, penyembah api yang menusuk Umar, dan meninggallah beliau di kota Rasul alaihi salatu wassalam. Dan siapa yang dikuburkan di Madinah, camkan ini baik-baik teman-teman, berdoa sama Allah supaya itu Allah kasih, mudah-mudahan insya Allah Allah kasih. Siapa yang dikuburkan di sebuah lokasi, maka berarti tubuhnya terbuat dari tanah lokasi itu. Sudah tahu belum? Itu ada hadisnya, disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah beliau, dan dihasankan oleh sebagian ulama hadis. Kalau siapapun yang meninggal di sebuah tempat, maka berarti tanah yang dia jadi kuburannya itu, dari tanah itulah dia dibuat dasarnya.